terbang ke Mina lagi ya. Ya, ini kita sudah sampai di Jumrah. Mana sebelah mana? Jumrah ini tempat pelemparan jumrah. Tempat Oh, ini, pelemparan ini. setan. Ini ya. Ya. Di depan Bapak Ibu, sebelah kiri. Dan ini juga di samping kiri kita salah satu masjid yang digunakan sekali tahun juga ketika ada musim haji, yaitu yang diberi nama dengan Masjid Qaib. Dan Rasulullah SAW ketika melaksanakan hajatul wada atau haji wada berada di tempat ini. Oh. Wukufnya mabitnya di tempat ini. Jadi khutbah terakhirnya di sini ya? Bukan khutbah apa sih Pak? Khutbah terakhirnya. Bukan di sini. Bukan di sini. Di Madinah. Khutbah terakhir itu 4 hari sebelum wafat di Madinah. Ada kaitannya dengan penitipan agama. Sakifah Bani Sa'idah. Nah, ini tempat ini seperti bangunan yang bersusun ini. Di sini para jamaah haji itu melontar pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Bukan 14 ya, nggak ada 14-nya. Nah, di samping kanan kita di depan ada terowongan kecil 2. Itu yang disebut-sebut dengan Terowongan Mina. Tragedi Mina. Tragedi Mina. Ada yang namanya Mina di sini? Nggak ada ya? Om saya patah tangannya patah. Molina. Molina artinya maulid. Coba itu. Itu jalan. Ya. Jadi terowongan itu ini, maaf ya, sebelah ini yang di depan 2. Yang di atas ya? Yang di atas kecil ini. Ini yang disebut dengan tragedi Mina. Paman saya patah tangan di sini jatuh. Yang selalu memakan Korban. Ya. Dan di tengah-tengah Jamarat tadi ada satu masjid yang sudah lama, yang disebut dengan Masjid Bai'at. Jadi kita tidak turun karena tidak diizinkan untuk masuk. Tapi kalau mau ke sana nanti datang pada musim haji. Jadi dibuka. Dia ketawa ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan tentang kelahiran Nabi. Dan dijelaskan juga dari seorang wanita. Dan dijelaskan juga sebagai pemimpin yang akan mendamaikan negeri. Di surat At-Tin. Apa bunyinya? Wat-tini wal-zaitun wa-turi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sampai seterusnya Bapak Ibu sudah dijelaskan sampai baladan amin. Dijelaskan di situ Bapak Ibu. Sungguh luar biasa ya. Nah, jadi, ini tenda-tenda sebelah kiri Bapak Ibu khusus untuk haji reguler Indonesia. Jadi ditempatkan di sini khusus untuk Indonesia. Makanya Indonesia banyak kena tragedi Mina ya. Ya, Karena terbuka. bukan Indonesia saya banyak sekali. Nah, jadi kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Jabal Nur. Apa Jabal Nur? Nur itu apa? Cahaya. Hah? Cahaya. Ada yang namanya cahaya di sini? Nggak ada ya? Kenapa kok dinamakan cahaya? Turunnya wahyu. Ya. Jadi di Jabal Nur tersebut Wahir. adalah tempat Nabi yang sering dikunjungi oleh Rasulullah SAW, sama seperti Musdalifah, Mina, yang sering dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berumur 37 tahun. Karena dalam satu riwayat Rasulullah SAW selalu ingin menyendiri, karena sudah bosan melihat kelakuan orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Tidak mempunyai moral. Bahkan jika ada yang melahirkan anak,
anak laki-laki, anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ada yang mengatakan selalu dikuburkan di samping Masjidil Haram, di belakang Hotel Darul Tauhid. Kalau dari Haram sebelum Jabal Umar, tepatnya di antara Hotel Jabal Umar dengan Anjum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Rasulullah SAW mendapatkan tempat yang nyaman dan aman, yaitu di Jabal Nur. Nah, di Jabal Nur tersebut ada sebuah gua yang ditempati oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW selalu sering menaiki tempat tersebut, dan istri Rasulullah SAW, wanita yang mulia, Ummul Mukminin, selalu mendukung suaminya dengan bukti mendukung suaminya. Cara apa? Menyiapkan bekal untuk suaminya, makanan, minuman. Bahkan ketika suaminya tidak turun sampai berhari-hari dari Jabal Nur tersebut, maka istrinya Rasulullah, yaitu Khadijah binti Khuwailid, dapatkan bentuk Jabal Nur dari mimpi, ya. Insyaallah bisa didapatkan dari mimpi nanti. Nah, itu kita melihat banyak orang yang berjalan kaki menaiki Jabal Nur. Ya. Silakan Bapak Ibu yang tertidur, insyaallah nanti mendapatkan bentuk Jabal Nur dari mimpi. Mudah-mudahan mendapatkan wahyu, bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Nah. Jadi setelah keluar, maka Rasulullah SAW melihat sayap malaikat itu menutupi dari barat sampai timur, dari selatan sampai ke utara. Kayak nyanyian siapa ya? Ada di Indonesia band ya? Nyanyian siapa ya? Bukan. Yang kan kutub utara dari timur ke barat. Timur ke barat. Ya, itu siapa ya? Selatan ke utara. Ya. Wali ya. Itu dari wali. Nah, itu. Nah, setelah melihat wujud aslinya, maka dingin karena rasa takut yang dirasakan. Lalu Rasulullah SAW berjalan turun dari bukit Jabal Nur tersebut, dan Rasulullah SAW mendapatkan para bebatuan dan pepohonan mengucapkan salam kepadanya sepanjang. Rasulullah juga belum habis tadi, udah ke masjid lagi. Udah besok aja ya. Nanti masjid ini dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW yang sholat subuh di sini. Dalam satu riwayat lagi, dalam sirah mengatakan sahabat yang sholat di sini. Tetapi saya mengambil Rasulullah SAW. Kalau jalan kaki dari Sa'i ke sini, tempat Sa'i ke sini berapa jauh? Sekitar 2 kilo. Ini dulu disebut dengan Pasar Seng. Daerah ini disebut dengan, tapi di belakang sana ya, Pasar Seng atau Jafariyah. Sekarang tidak ada Jafariyah lagi atau Pasar Seng lagi di sini. Ya. Ini udah tembus sana ya. Oh, dia muter-muter lagi. Gimana saya enggak apa rumah saya di situ. Tapi dia aja yang Ini ya Sa'i ya. Ini ya Ustaz, tempat Sa'i ya Ustaz di depan. Iya. Di Masjid Jin tadi. Jadi masjid Jin tersebut, aduh lupa saya, ada 2 masjid saya belum ceritakan. Iya, Masjid Di Jin. samping kiri ini ada Masjid Sajarah dan Masjid Kucing. Masjid Jadi Masjid Kucing itu apa? Yang mana Masjid Kucing? Di sebelah sana itu yang sana, yang sebelah sana kecil. Ada menara. Oh iya itu tuh yang coklat ini ya. Berlubang. Nah. Iya. Nah, Masjid Jin tersebut ketika Rasulullah SAW yaitu malah kembali dari Taif setelah ingin mencoba dakwah, dan dakwahnya tidak diterima oleh Bani Sagif yang berada di kota Taif. Yang Bani Sagif tersebut dipimpin oleh Abdul Yalah.
tidak diterima dakwahnya Rasulullah, bahkan diusir di sana, dilempari Rasulullah sehingga sampai berdarah kaki Rasulullah SAW oleh Bani Sakif. Dan nanti cerita ini besok kita ceritakan. Kampung jin. Lalu mereka Ada manusia lagi di atas. yang dilempari Bani Sakif, dan Rasulullah SAW bersandar di salah satu tempat yang disebut dengan masjidku atau siku Rasulullah di situ. Lalu Rasulullah masuk ke salah satu kebun milik Uqbah dan Syaibah bin Rabi'ah, dan tempat tersebut dijadikan momentum karena Rasulullah SAW di tempat tersebut membaiat salah satu budak yang bernama Adas, dan Adas tersebut berasal dari negeri Ninawa, Nineveh. Nah, jadi Rasulullah SAW sampai di masjid jin itu dan memimpin sholat subuh. Dan ketika Rasulullah SAW mengimami sholat subuh tersebut, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan didengarlah oleh para jin-jin yang berada di masjid Sajarah tadi. Dan karena para jin-jin tersebut mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, menjadi heran karena biasanya para jin-jin tersebut mendengar syair-syair yang dibacakan oleh orang-orang Quraisy, tetapi tidak pada pagi hari itu. Maka jin-jin tersebut berjalan dari masjid Sajarah tadi, masjid pohon tadi, menuju ke masjid jin. Setelah selesai, lalu para jin-jin tersebut bertanya, yang aku dengar tadi, apakah yang engkau ucapkan? Apakah yang engkau baca? Itu bukan syair seperti syair-syair yang aku dengar pada umumnya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, itu kalimat thayyibah, kalimat penyembahanku kepada Rabbku, kata Rasulullah SAW. Dan dijelaskan di surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Nah, mendengar jawaban Rasulullah SAW, maka para jin-jin tersebut ingin berbaiat kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak semuanya. Sebagian yang mengikuti agama Rasulullah SAW, agama kita sekarang, ad-dinul Islam. Jadi apa kata pemimpin jin tersebut? Benar. Apa? Benar Tuhannya Muhammad. Maka mari kita menyembah kepada Tuhannya Muhammad. Lalu para gerombolan jin tersebut mengajak keluarganya untuk memeluk agama Islam. Sedangkan masjid kucing tadi, kenapa disebut dengan masjid kucing? Memang kucing bisa sholat di masjid tersebut? Kan tidak mungkin, Bapak Ibu, secara zahir. Tetapi ada kisah seorang perawi hadis yang terkenal. Ada yang tahu? Perawi hadis Abu Hurairah, Masya Allah, tabarakallah, hebat juga. Nah, masjid tersebut sebenarnya masjidnya Abu Hurairah, seorang perawi hadis yang terkenal dan hadisnya sahih. Karena tempat tersebut disebut dengan masjid kucing karena Abu Hurairah ketika mengadakan halaqah selalu membawa kucing. Ada yang suka kucing? Suka ya? Ya, ini keturunan. Ya. Kalau tidak perawi hadis ya pengarang buku. Ya. Jadi itulah kebiasaan Abu Hurairah. Ketika ingin mengadakan halaqah selalu membawa kucing.
Jadi di sini bukan semua masjid bukan digunakan semuanya untuk sholat, tidak. Tidak. Ada waktu-waktu tertentu kadang-kadang digunakan. Dan masjid-masjid di sini jarang digunakan untuk sholat jenazah, terkecuali di Masjidil Haram dan di Madinah Masjid Nabawi. Jadi jangan heran Bapak Ibu ketika melihat jenazah sampai belasan orang di Masjid Nabawi. Jadi kebiasaan di sini setelah selesai sholat fardu, maka diadakan